Assalamualaikum sahabat donatur, YDSF News kembali hadir untuk menyajikan kegiatan-kegiatan yang tentunya telah didukung oleh para sahabat donatur. Ini juga bentuk komitmen kami untuk tetap amanah dalam menguatkan kebaikan. Semua kami rangkum dalam YDSF News, amanah dan aktual. Tim Sosial Kemanusiaan di awal bulan Oktober ini melakukan perjalanan ke Pulau Kangean, Madura. Kangean merupakan salah satu nama pulau utama dalam wilayah gugusan pulau-pulau yang terletak di bagian utara Laut Bali, sebelah barat Laut Nusa Tenggara, sekitar 120 km di utara Bali, yang dikenali secara kolektif sebagai Kepulauan Kangean. Pulau Kangean secara administratif masih merupakan bagian dari Kabupaten Sumeneb. Bagaimana perjalanan tim YDSF ke Pulau terpencil Madura kali ini? Mari kita saksikan dalam YDSF News berikut ini. Program sedekah air bersih kali ini dilaksanakan di Pulau Kangean, Madura. Daerah-daerah kepulauan ini di setiap musim kemarau mengalami krisis air bersih. Tim YDSF mengawali perjalanannya selama 4 jam dari Surabaya ke Sumeneb. Untuk menuju Pulau Kangean, perjalanan dilanjutkan dengan kapal motor penumpang dari Pelabuhan Kalianget Sumeneb menuju Pulau Kangean selama semalam. Keesokan paginya, tim sampai di Pulau Kangean. Misi yang diemban kali ini adalah membantu krisis air yang dialami pulau-pulau sekitar Pulau Kangean. Tim YDSF dengan didampingi komunitas Forum Komunitas Pemuda Sawah Sumur atau FKPS melanjutkan perjalanan dengan jalan darat ke Pelabuhan Pajenasem Kangean selama 3 jam perjalanan dengan mobil pickup. Untuk menjangkau pulau-pulau tujuan, tim melanjutkan perjalanan dengan perahu motor selama 3 jam perjalanan dan sampailah di titik pertama yaitu Dusun Pabeta, Desa Batu Putih. Saat musim kemarau tiba, krisis air dirasakan warga Dusun Pabeta, Desa Batu Putih, Sumeneb, Jawa Timur. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih, warga hanya mengandalkan mata air gunung yang ditampung di sebuah tandon kecil yang kondisinya sudah tidak layak. Tandon tersebut saat ini kondisinya kurang layak, dinding retak-retak dan bocor bagian bawahnya. Ukurannya kecil yaitu 3 x 3 meter, sehingga kurang banyak menampung air. Akibatnya, air yang mengalir ke rumah warga pun alirannya kecil, bahkan tidak mengalir sama sekali. Terus kebutuhan air dari gunung, terus tempatnya di sini, tapi tandonnya ini yang jelas tidak layak karena kecil dan bukan permanen. Lah di sini air dari gunung ditampung ya, kalau bisa untuk diperbaiki lah. Kondisinya tandon sekarang ini pecah-pecah Pak dan bocor. Yang jelas dampaknya warga-warga itu air itu kurang Pak. Ya jelas hampir-hampir tidak ada. Ini cuma 3 x 3 kali Pak. Bisa menampung 10.000 liter. Kira-kira bisa menikmati ini 100 lebihan Pak. Kakak. Ya harapannya Pak, maunya diperbesar, dibangun secara permanen biar airnya itu lebih banyak lah. Bantuan dropping air sebanyak 5.600 liter ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan 200 kakak di dusun ini. Dropping air bersih ini rencananya 1 bulan 2 kali. Warga menampung air dengan wadah seadanya seperti timba, ember, dandang, dan sebagainya. Dusun Pabeta ini, Desa Batu Putih ini terdapat 200 kakak. Pekerjaannya ada yang jadi buruh tani, jadi nelayan, ada yang jadi TKI, merantau ke negeri seberang untuk mendapatkan penghasilan yang cukup. Bantuan yang disalurkan air bersih pada saat ini itu sekitar 5.600 liter. Yang ini dilakukan setiap musim kemarau karena di sini setiap musim kemarau itu selalu mengalami kesulitan air bersih. Sehingga dari tahun ke tahun itu kami selalu menyalurkan air bersih untuk warga Dusun Pabeta, Desa Batu Putih.
Bantuan ini rencananya akan kami lanjutkan itu 1 bulan itu minimal 2 kali penyaluran air bersih, sehingga dari bulan Oktober sampai lanjutannya itu insya Allah akan dilakukan penyaluran air bersih. Ya, ini contoh penampungan air yang ada di Dusun Pabita. Itu ada bak, terus ember, sampai ke tempat untuk masak pun dijadikan penampungan air karena supaya warga di sini dapat banyak menampung air. Jadi segala macam wadah itu diisi air. Tim YDSF serta FKPS melanjutkan perjalanan kembali ke pulau selanjutnya untuk memberikan bantuan dropping air bersih. Demikian Mahsun dari Dusun Pabeta, Pulau Kangean melaporkan. Krisis air bersih juga dirasakan Dusun Bungin Nyarat, Desa Saubi, Kangeyangan, Pulau Kangean, Sumeneb akibat tidak adanya sumber mata air sama sekali. Bantuan air bersih ini didistribusikan bersama dengan Forum Komunikasi Pemuda Sawah Sumur. Tim YDSF sampai di titik dropping air yang kedua, yaitu Dusun Bungin Nyarat. Warga dusun di sini selain nelayan, buruh tani, sebagian juga menjadi TKI. Kebutuhan air hanya mengandalkan air hujan yang ditampung di rumah-rumah warga, karena tidak ada sumber air tawar sama sekali. Ini kita distribusi air di Dusun Bungin Nyarat, Kepulauan Kangean. Untuk dusun yang tidak ada air tawarnya sama sekali. Kami dari DSF Surabaya sedang terjun ke sini untuk support air bersih di Kepulauan Kangean, Dusun Bungin Nyarat. Ini sudah berbondong-bondong orang pada datang untuk mengambil air yang kita datangkan dari pulau sebelah. Semoga bermanfaat. Terima kasih YDSF Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Budiono, relawan YDSF yang mana pada hari ini melakukan distribusi air sebanyak 8.000 liter di Pulau Bungin, Desa Saubi, bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pemuda Sawah Sumur, yang mana distribusi air ini diambil dari pulau sebelah, langsung disalurkan ke warga Desa Bungin Nyarat, yang mana di belakangnya sudah terjadi distribusi air kepada warga. Di sini warga-warga sudah banyak mengantri untuk mengambil air bersih dengan jerigen-jerigen masing-masing. Semoga distribusi air bersih ini bermanfaat bagi warga Desa Saubi, Dusun Bungin Nyarat. Untuk kedepannya selanjutnya bantuan ini insya Allah akan diadakan 1 bulan 2 kali untuk distribusi air bersih ini, dimana ini merupakan tekad kami untuk membantu warga yang ada di desa Saubi, Dusun Bungin Nyarat ini, yang mana sangat membutuhkan bantuan air bersih karena di sini tidak ada sumber air sama sekali. Satu persatu warga Dusun Bungin Nyarat, Pulau Kangean, Sumeneb, Jawa Timur terlihat mengantri bantuan air bersih yang disalurkan sebanyak 8.000 liter untuk sekitar 150 kakak. Dusun Bungin Nyarat sendiri tidak memiliki sumber mata air sehingga untuk kebutuhan air mengandalkan penampungan air hujan. Dropping air bersih ini rencananya juga akan terus dilanjutkan selama bulan Oktober dan seterusnya dengan jumlah 1 bulan 2 kali. Di dusun ini pula Yayasan Dana Sosial Al-Falah memberikan bantuan Al-Quran kepada para santri yang mengaji di TPA Masjid Nurul Hidayah, Dusun Bungin Nyarat. Demikian Mahsun dari Dusun Bungin Nyarat, Pulau Kangean melaporkan.
Beralih ke berita selanjutnya, sahabat donatur. Dalam perjalanan pulang pasca bantuan dropping air ke pulau-pulau kecil Kepulauan Kangean, tim YDSF mengunjungi sebuah madrasah diniyah Takmiliyah Darun Najah di Desa Torjek, Kecamatan Kangayan, Pulau Kangean, Sumeneb. Meski bangunannya berdinding kayu, anak-anak ini tetap semangat belajar mengaji. Selama 26 tahun lebih, MDT Darun Najah kondisinya tetap sama seperti dulu. Siti Aisyah selaku guru ngaji MDT Darun Najah menyampaikan karena tidak adanya dana dan kondisi bangunannya belum bisa diperbaiki. Nama saya Siti Aisyah. Saya belajar mengaji mulai tahun 96 sampai sekarang. Kalau dulunya muridnya nyampe 80 orang. Sekarang tinggal 32 anak, Pak. Mulai dulu ini, Pak, awalnya ibu saya yang ngajar ngaji. Ibu saya meninggal tahun 96. Terus saya yang ganti ngajar sampai sekarang. Kondisi bangunannya ya seperti ini. Tak punya uang untuk Pak, untuk bangun. Kalau hujan, Pak, kondisinya anak-anak saya saja ajari di sana di dalam rumah. Soalnya ini kehujanan. Dari samping kalau ada angin air masuk, dari atas juga, Pak. Tidak punya dana lah, Pak. Soalnya saya tidak minta bayaran sama anak-anak ngaji mulai dulunya. Cuma datang saja lah, Pak, ke sini, tidak minta SPP sama anak-anak. Pernah ada bantuan dari kepala desa yang sebelumnya dengan dibangunkan pondasi di tanah sebelahnya madrasah diniyah. Kini setelah kepala desa tersebut telah meninggal dunia, bantuan hanya sebatas pondasi tersebut. Saya, Pak, maunya, Pak, ini mau diperbaiki di tempat anak ngaji dan mau musala kalau ada donatur yang mau bantu. Yayasan Dana Sosial Al-Falah memberikan bantuan mushaf Quran untuk MDT Darun Najah. Semoga ke depan ada dana yang terhimpun dari sahabat donatur untuk membantu memperbaiki bangunan MDT Darun Najah. Terima kasih Al-Falah. Adil Darun Najah berikan kami tempat belajar yang lebih baik. Desa Torjek, Kecamatan Kangean, Pulau Kangean, Mahsun melaporkan. Berawal dari gerakan komunitas Forum Komunikasi Pemuda Sawah Sumur atau FKPS yang menginisiasi belajar mengaji Madrasah Ibu As-Soleha untuk para lansia. Kegiatan ini mendapat antusias oleh masyarakat setempat sehingga mengalami perkembangan dengan didirikannya Taufid Madrasah Diniyah. Warga Dusun Kola, Desa Sawah Sumur, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb nampak semangat mengikuti kegiatan belajar mengaji yang didirikan oleh komunitas Forum Komunikasi Pemuda Sawah Sumur untuk para lansia. Pembelajaran Al-Quran yang diinisiasi oleh FKPS bermula ketika melihat di desa ini banyak lansia yang belum bisa membaca Al-Quran. Awal upaya mereka adalah mengumpulkan ibu-ibu lansia yang kemudian diajarkan baca melalui buku Iqra yang sudah disediakan. Tidak menyurutkan semangat belajar, kegiatan belajar mengajar yang kini sudah berjalan 3 tahun terus bertambah dan lembaga pun berkembang dapat mendirikan belajar tahfidz anak usia dini yang diikuti 19 murid serta 61 murid mengikuti tahfidz madrasah diniyah yang bergabung dalam satu madrasah ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yundira. Saya di sini ini berangkat dari FKPS, Pak, Forum Komunikasi Pemuda Sawah Sumur. Kebetulan saya di FKPS itu jadi pengawas. Maka dari itu karena di sini di desa tercinta kami ini bagi lansia-lansia itu, Pak, beliau-beliau itu kalau saya lihat itu tidak tahu membaca Al-Quran. Maka kita
dari forum, dari FKPS itu kita punya inisiatif untuk membangun madrasah ibu. Nah, karena sudah rampung, kita kumpulkan para ibu-ibu, kita adakan pertemuan bahwa kita mau mengadakan madrasah ibu. Awalnya beliau bilang, untuk apa kita belajar, karena kita sudah tua gitu. Tapi saya selaku pengurus dan teman-teman itu memberikan dorongan yang kuat, motivasi kalau belajar itu tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga dari anak-anak sampai orang tua, intinya dari buayan ibu sampai liang lahat, Pak. Saya di sini selaku ketua yayasan dari lembaga ini, dan semenjak Madrasah Ibu berdiri, kami berinisiatif ingin mengadakan madrasah diniyah, tahfidz anak usia dini, kemudian tahfidz madrasah diniyah. Seperti itu, Pak. Tapi berhubung kami di sini sangat kekurangan kayak alat prasarana, kayak kelas, tapi terus kami di sini tuh menumpang di sini semua, Pak. Jadi setiap kami ngajar di kelas itu istilahnya nggak enak karena terganggu dengan banyaknya murid, karena di situ kami tampung di satu kelas kayak madrasah diniyah itu. Tapi kalau tahfidznya alhamdulillah sudah ada satu kelas, kami pisah. Nah, untuk ta'udnya itu kami juga numpang di madrasah ibu ini karena ya kita kendalanya di kelas juga, Pak. Kami sangat berharap juga kepada semua teman-teman untuk mencari solusi-solusi bagaimana di tempat ini ada kelas lah istilahnya, Pak, untuk tempat untuk ta'ud, untuk madrasah diniyah, untuk tahfidz diniyah, seperti itu, Pak. Untuk mengapresiasi tenaga pengajar guru yang selama ini mengabdikan ilmunya tanpa bisyarah, Yayasan Dana Sosial Al-Falah ikut membantu dan menyalurkan bantuan senilai 3 juta rupiah kepada guru-guru ngaji ini. Terima kasih donatur Al-Falah. Dari Desa Sawah Sumur, Arjasa, Pulau Kangean, Mahsun melaporkan. Hai sahabat donatur, alhamdulillah melalui sedekah terbaik Anda, program layanan ambulan Yayasan Dana Sosial Al-Falah di tahun 2022 telah melayani sebanyak 153 permintaan ambulan untuk pasien dan jenazah dengan wilayah layanan meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Beralih ke Surabaya, menolong seseorang yang membutuhkan bantuan sudah kewajiban setiap manusia. Sebagai lembaga sosial, YDSF pun tidak tinggal diam saat mendapat laporan adanya warga yang membutuhkan bantuan. Kali ini warga Pacar Keling, Surabaya mendapatkan bantuan dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Penyaluran dilakukan lantaran mustahik terkait memiliki rumah yang tidak layak huni. Bagian atapnya bocor ketika hujan turun, seluruh isi rumah penuh dengan air hujan. Pemilik rumah, Bapak Indra Setiawan berusia 53 tahun yang bekerja sebagai serabutan, terpaksa harus menyiapkan ember untuk menampung air hujan yang masuk ke rumah dan meminimalisir banjir di dalam rumah. Rumah tersebut dihuni oleh 7 orang dengan kondisi rumah yang sangat memprihatinkan. Tembok yang terbuat dari kayu lapis diambil dari sisa milik orang yang sudah tidak terpakai lagi. Terima kasih YDSF, terima kasih Dinatur. Dari Pacar Keling, Surabaya, Elan melaporkan. Yayasan Dana Sosial Al-Falah kembali berikhtiar membangun pendidikan yang berkualitas melalui program pelatihan guru dengan tema penguatan profil pelajar Pancasila. Acara ini digelar selama 3 hari dan diikuti oleh 45 guru muda dari 7 lembaga pendidikan Islam atau LPI sekawasan Tulung Agung. Pada kegiatan pelatihan ini, YDSF bekerja sama dengan Kualitas Pendidikan Indonesia atau KPI.
Pelatihan yang dilakukan dari tanggal 7 sampai 9 di ruangan sekolah MI Al-Azhar Kecamatan Bandung, Tulungagung menghadirkan 2 trainer nasional yang ditujukan untuk peserta dapat meningkatkan kompetensi guru yang berkualitas. Dalam kegiatan ini, semua peserta tampak antusias mengikuti pelatihan yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Bahkan dari salah satu peserta merasa terkesan mengikuti pelatihan sejenis untuk diimplementasikan di lembaganya. Ya, di antaranya tentu spirit yang diberikan teman-teman dari YDSF dan teman-teman dari GPI yang sangat luar biasa. Ini berpengaruh besar terhadap LPI. Profil pelajar Pancasila ini tentu suatu hal yang masih baru karena kebijakan baru. Belum banyak teman-teman yang mempunyai pemahaman, punya kemampuan, punya kompetensi yang betul-betul utuh terhadap proyek penguatan belajar Pancasila. Dan di antara yang tidak banyak itu adalah Anda semuanya ini. Saya yakin apalagi yang di sekolah-sekolah yang belum mempraktekkan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Kesan selama mengikuti pelatihan ini, saya sangat bersyukur sekali dan bangga karena dari sekian banyak teman-teman saya terpilih untuk mengikuti pelatihan profil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena di sini kami dapat ilmu yang sangat luar biasa dari trainer-trainer yang luar biasa, sehingga saking luar biasanya terasa menyenangkan, dan 3 hari kami mengikuti pelatihan itu terasa begitu singkat, sehingga kami masih ingin menggali ilmu lebih dalam lagi terkait dengan profil pelajar Pancasila. Mengasih wawasan yang luar biasa kepada kita semuanya, sehingga kita tahu apa itu P5 yang mendalam, mulai proyek dan lain sebagainya. Sangat saya acungi jempol yang meriah, jempol yang sangat banyak. Kalau saya hanya mempunyai 4 jempol, kalau ditambah dengan teman-teman yang ada di sini semuanya, ustadzah-ustadzah di semuanya berkumpul menjadi beberapa jempol yang banyak. Dan semoga kita semua yang berada di sini bisa mengamalkan ilmu kita ke lembaga-lembaga masing-masing. Ya. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada LPI Al-Azhar Bandung yang sudah menyelenggarakan pelatihan yang sangat luar biasa ini dan bekerja sama dengan YDSF dan KPI. Tapi karena materinya begitu sangat menyenangkan dan ustaznya itu saya anggap lucu-lucu. Kreativitasnya itu jadi sangat masuk kali dikembangkan di lingkungan belajar kita. Selama di sini saya itu belum pernah mendapatkan ilmu yang seperti yang sekarang ini. Sejak belajar dulu ya. Alhamdulillah bersyukurlah itu termasuk pengalaman berharga bagi saya, karena pengalaman adalah guru yang terbaik bagi saya. Maksud saja semoga ilmu yang telah kita peroleh dari pelatihan ini mengamalkan di lembaga kita masing-masing. Amin. Beserta lembaga YDSF sekalian LPI Al-Azhar Bandung, karena 3 lembaga itu telah mensupport dan memfasilitasi kita dan tidak lupa lagi memberi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Untuk total peserta sebanyak 45, yaitu berasal dari LPI Al-Azhar sendiri dan kemudian disusul atas sekolah-sekolah lainnya yang berada di Kabupaten Tulungagung. Rata-rata peserta kelahiran tahun 90 ke atas sampai dengan tahun 2000 dari beda kecamatan. Ada yang beda kecamatan juga? Ya, ada yang dari Bandung, Pakel, Lusuki, Campur, Munut, ada MI Miftahul Huda, ada MI Al-Azhar sendiri, kemudian ada MIM Suwaru, ada MI Bandengan, terus ada MI Karangsono dan juga MI Miftahul Huda. Kedepannya nanti harapannya setelah pelatihan ini para peserta itu bisa menjadi pelopor utamanya bagi lembaganya masing-masing, yaitu untuk membuat suatu proyek di mana proyek itu nanti akan menjadi kekhasan atau kekhususan ciri khas dari masing-masing lembaga tersebut.
adanya pergantian kurikulum baru yang mana itu rilis di tahun 2001 kemarin. Nah, saat ini khususnya Tulungagung di tingkat MI belum banyak lembaga ataupun belum ada lembaga yang menerapkan kurikulum tersebut. Akhirnya kami berinisiatif bekerja sama dengan YDSF, kemudian bekerjasama dengan KPI dan juga LPA Al-Azhar sendiri untuk melakukan pelatihan terkait kurikulum kemerdekaan. Terima kasih YDSF, Yayasan Darul Sosial Al-Falah Surabaya, terus kemudian untuk KPI Surabaya. Semoga apa yang menjadi untuk depan YDSF akan berkembang lebih baik, terus kemudian bermanfaat bagi pendidikan Indonesia. Bismillah, insya Allah YDSF go to internasional. Dari Tulung Agung, Dodi Ahmad melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Olivia Putri mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu YDSF News dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.